Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lammat ta'ifatun minhum ayyuhum wa la yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من نجواهم إلا بالأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, iman hingga kita dapat kembali berkumpul di musala Taibah yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini Ustaz kita atau guru kita adalah Profesor Dr. Abdul Razak FSD. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita di musala Taibah. Dan besok pagi Ustaz kita ialah Ustaz Haji Apius atau Omai Ramah. Jadi mari kita ramaikan terus musala kita jangan sampai ditinggalkan. Dan besok malam juga kita kedatangan profesor. Itu mana kita minta kepada ustaz kita atau guru kita Profesor Dr. Abdul Razak waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Wa qala aidan fi surat Al-Ahzab ayat 71, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu. Artinya Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah beserta malaikat memberikan selawat dan ucapan salam kepada Nabi-Mu, Nabi besar Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi-Mu. Ini adalah perintah dari Allah. Dilanjutkan dengan sebuah ayat yang kalau kita renung-renungkan, ini juga adalah ayat kunci yang kita lupa. Allah berfirman di ayat 71-nya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan jagalah lisan. Kemudian jika engkau bisa menjaga lisan, maka Allah berjanji, yuslih lakum a'malakum, kami perbaiki amalmu, kami ampuni segala dosamu. Dan kalau kamu, kata Allah, patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka kami akan memberikan karunia yang amat besar, yaitu surga. Karunia yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaah Musola Thayyibah yang dirahmati Allah, tentu saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di tahun 1446 Hijriah ini, Ramadan hari yang ke-15, kita bertemu kembali. Dan saya pun sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu yang merupakan rahmat Allah, dan kita bisa bersilaturahmi, berbagi sedikit ilmu untuk mengulang-ulang kaji, seraya untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan mengisi malam Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian selawat teriring salam, marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan dengan penuh takzim dan penghormatan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW, yang memang merupakan perintah Allah untuk berselawat kepada beliau. Untuk apa? Agar kita bisa dikenal oleh beliau, agar Allah pun mengenal kita, dan seterusnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhir. Jemaah
tarawih yang dirahmati Allah. Adapun judul tausiah saya adalah rahasia selawat. Saya memang punya misi dengan selawat ini. Kenapa? Karena ini perintah guru saya, memperbaiki akhlak manusia. Jadi sudah sampai masanya sama balik kita kondisinya di zaman awal Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan risalah kenabian, risalah kerasulan. Kalau Rasulullah perintah pertamanya Iqra, itu sudah dikerjakan, tapi kita sudah melupakannya. Maka kalau di musola ini saya sangat senang, masih ada yang mau baca Al-Quran. Di awal kita melakukan tausiah, dan ini sebaiknya dikerjakan ketika ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kenapa? Berdasarkan riset saudara kita keturunan Mesir di UCLA, University California Los Angeles, seorang ahli neuroscience, 30 tahun dia meneliti. Ternyata di 2 waktu itu luar biasa. Ba'da subuh adalah curahan rahmat dan rezeki dari Allah sangat banyak. Maka Bapak Ibu, sebaiknya kita beramallah sampai terbit matahari, karena itu waktu kita yang ada untuk beribadah. Dan rezeki insya Allah jangan kita tidur lagi, Allah berikan kepada kita, apalagi kita melaksanakan sholat. Diteruskan dengan wirid termasuk baca Al-Quran. Untuk apa? Meningkatkan kecerdasan 97%. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin semua, saya ini produk itu. Saya nggak hebat-hebat amat. Saya jadi profesor juga rahmat dari Allah. Tapi bapak saya mengajarkan ba'da subuh, ba'da maghrib wajib baca Al-Quran. Kalau enggak kena cewek, kalau enggak kena sifat, kalau enggak kena cubit. Begitu beliau mendidik. Beliau sendiri pun sudah 80 tahun sekarang. Ibu saya umurnya sudah 76. Ibu saya itu gak pandai baca Al-Quran di usia 40. Kami yang mengajarkannya anak-anak. Sekarang sudah lancar. Di usianya 76 tiap hari baca Al-Quran. Cucu-cucu bapak saya, anak saya, alhamdulillah hafiz Al-Quran. Ada yang 30 juz. Anak saya yang sulung hafiz 3 juz. Saya sebenarnya 2 juz, Pak. Cuma karena jadi profesor, murajaahnya susah. Tapi tetap berniat. Saya sebelum dipanggil Allah, saya niatkan saya ingin juga hafal 30 juz. Kemudian keponakan saya, adik saya nomor 2, itu anak sulungnya itu hafiz 30 juz. Adik saya yang nomor 2 paling kecil itu juga hafiz 30 juz. Jadi luar biasa, dan luar biasa itu doa dari orang tua. Kita doakan anak-anak kita, itu jangan kita bahas, jangan kita caci maki. Kalau bapak ibu tersinggung dengan anak-anak, anak-anak itu nggak akan sukses. Doakan mereka, jangan pernah terbesit di hati kita, terutama ibu tersinggung dengan anak, itu bahaya. Jangankan itu salah sangka saja, itu celaka. Salah sangka. Apalagi kalau kita nggak ridho sama dia, na'udzubillah min dzalik, dia akan susah. Maka bapak ibu jadi orang tua ini banyak sabarnya. Saya pun gitu menjaga. Sering saya doa terus kepada Allah, doakan dia selamat dunia dan akhirat. Kalau ada dia salah sudah, namanya belum mengerti. Bacakan terus selawat untuk dia. Atau kita rajin berselawat. Kalau kita rajin berselawat, ini rahasia pertama. Insya Allah, kalau enggak kitanya jadi wali, anak cucu kita nanti jadi wali, menjadi kekasihnya Allah. Kenapa gitu Pak Raja? Ini rahasia itu. Suatu ketika Rasulullah itu di malam dimimpikan, dia berkata-kata dengan Allah. Allah berkenan menemui dalam mimpi itu, wahai Muhammad, engkau tahu untuk apa alam semesta ini aku ciptakan? Enggak ya Allah, aku ciptakan itu karena engkau Muhammad. Untuk apa ya Allah saya diciptakan? Engkau diciptakan menjadi kekasihku, itu fungsimu yang utama.
Jadi Nabi iya, Rasul iya, tapi yang terakhir ini untuk kita Bapak Ibu, Habibullah, kekasih Allah. Bapak aja kalau punya istri disayangi orang suka, atau punya anak disukai orang senang, apalagi Allah. Lantas ditanya lagi sama Allah, wahai Muhammad, tahukah engkau aku ini ada untuk siapa? Enggak ya Allah, aku ini ada, hadir selalu, memberikan perlindungan, rahmat, keberkahan untuk umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepada. Itulah gunanya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang bersolawat itu jadi kekasih Allah juga. Dan ini sudah diperintah Allah di surah Al-Ahzab. Kalau Bapak Ibu ngamalkan ba'da sholat 10 saja lumayan. Tapi coba tingkatkan. Saya ketika sedang khalwat bertanya, minta ditunjukkan hari ini siapa yang terbanyak sholawatnya. Ditunjukkan Allah juga di situ dalam kelambu itu, masya Allah. Saya merinding Pak, saya menangis kepada Allah. Wahai Allah, umurku sudah 54, tapi selawat kepada Anda masih sedikit sekali. Minta ampun saya Allah. Tunjukkan, saya ingin tahu apa rahasianya orang ini yang banyaknya selawat luar biasa. Tahu Bapak Ibu, seorang wanita di Pekanbaru sana, masih gadis, selawatnya 100.000 kali sehari semalam. Dia belajar selawat dari 10 kali, 100 kali, sampai 100.000 kali. Ditanya, gimana Mbak? Saya lupa namanya. Kok bisa seperti itu? Apa jawaban si Mbak itu? Saya berselawat membayangkan Rasulullah di depan saya tersenyum kepada saya. Masya Allah. Ya kalau sudah begini Pak, nanti dalam kondisi fana pasti ketemu. Kalau kita sudah ditemui Rasulullah dalam mimpi atau terjaga, Bapak Ibu, rahasia berikutnya, kita sudah termasuk muridnya Rasulullah. Gak bakalan disiksa kubur, gak bakalan masuk neraka, sudah pasti. Di dalam kubur, Rasulullah yang menjemput kita. Dia yang menampung jenazah itu. Nungkar nanti mau ngapain lagi? Jangankan 100.000, ibu-ibu yang selawatnya cuma selawat Jibril, tapi tiap saat sambil nyambung sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah lidahnya lepas. 15.000 itu ada satu yang selalu dimimpikan, tapi yang kasus ini tidak. Sekali-kali lidahnya mungkin tapi begitu dia masuk kubur, dia bingung seminggu, nungkar nengkir nggak datang. Dia diletakkan dalam istana yang serba megah, cukup semua kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, alam barzah itu sama kayak kita di dunia. Kita juga punya kebutuhan. Bedanya dia sudah tidak sama dengan kita, itu saja. Lantas gimana lagi? Si ibu ini bingung. Nah, aku sudah seminggu di dalam kubur ini, dimasukkan Allah dalam istana yang megah, kok nungkar-nungkirnya gak datang-datang? Itu bingung dia. Dia tanya ke seorang ustaz. Akhirnya tersenyum ustaz itu. Ustaz itu bilang, itu adalah berkah ibumu baca selawat. Jadi nungkar-nungkir gak bisa lagi menanya, gak berlaku lagi Bapak Ibu. Ya gimana? Sudah menjadi kekasihnya Allah. Itu di dalam kubur. Kalau di dunia gimana Pak? Sholawat anti miskin. Jadi kalau bapak-bapak ibu bangsa miskin banyak baca-baca sholawat. Percaya? Jadi kalau kita miskin salahnya kita sendiri. Pertama nggak punya ilmu, malas baca. Yang kedua nggak mau baca sholawat. Kok pelit amat sih gitu? Jangankan sholawat Bapak Ibu, ada seorang tukang itu, tukang buat roti di zaman Imam Hambali. Imam ini dari Baghdad pergi ke sebuah kota kecil, saya lupa namanya. Kota itu jauh dari Baghdad. Lantas sang imam ini bingung, siapa yang menjalankan dia ke sana?
Sampai tengah malam dia diusir orang pula karena dia sangat sederhana. Dia ulama besar, tapi sangat sederhana. Diusir orang keluar, ketemulah dengan tukang roti ini. Tukang roti ini permintaannya cuma satu, tapi amalannya luar biasa Bapak Ibu. Sambil bekerja apa ini bilang? Astagfirullah, astagfirullah, itu aja diucapkannya. Dari pagi sampai dia mau tidur lagi itu aja sambil kerja astagfirullah. Ya gimana rezekinya nggak banyak. Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang suka istighfar itu 3 Allah berikan. Pertama, Allah berikan rezeki sudah pasti dari jalan tidak disangka-sangka. Allah bebaskan dari kesulitan. Yang ketiga, sudah pasti Allah lindungi selalu hidupnya. Kan luar biasa. Apalagi bersolawat, sudahlah dapat ampunan, 1 salawat dibalas Allah 10 rahmatnya. Dan rahmat dari Allah itu kan luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, dihapuskan segala dosa kita hari itu. Yang ketiga, diangkat derajat kita 10 derajat. 1 derajat itu kita nggak tahu Bapak Ibu tinggi. Kalau 10, kalau 100 bagaimana? Kalau 1000 bagaimana? Kalau 1000 tiap hari kita kerjakan, sebelum kita mati Allah tampakkan surga untuk kita. Dan kita Bapak Ibu nggak ada ngalami siksa kubur dan nggak bakalan dihisap lagi. Kok gitu Pak? Ya kita lihat aja nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya. Saya Bapak Ibu mau berselawat karena pertanyaan dari muda terpikir sama saya. Sekarang aja saya pernah disidik sama KPK Pak. Luar biasa semangkutnya saya dibuatnya, keringat dingin. Baru KPK Pak, kalau BPK udah mahir saya. Saya mikir kalau Allah yang periksa bagaimana Pak? Detail sekali kan? Wah celaka ini saya bilang. Begitu masuk padang mahsyar, kita sudah kepanasan, dihisap lagi. Dan kita dibiarkan Allah 50.000 tahun. Karena terlalu banyak dosa kita. Wah, saya nggak mau ini dah, saya bilang. Saya cari amalan, apa yang bisa? Makanya Bapak Ibu sudah profesor, saya belajar lagi. Belajar apa? Saya belajar syariat, belajar tarekat, belajar hakikat, dan belajar makrifat. Syariat untuk jasad kita. Tharikat untuk memperbaiki kolbu kita, Bapak. Hakikat untuk ruh kita, makrifat supaya kita kenal dengan Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, bagaimana sholat kita mau khusyuk? Lantas kalau kita nggak dikenal Allah, gimana nanti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di hadapan Allah? Kenal juga enggak, ini siapa ya? Masya Allah. Mikir nggak Pak? Kalau kita nggak dikenal sama Allah gimana? Luntang lantung kita di pada masa itu. Tapi begitu Bapak Ibu baca sholawat beda. Seorang malaikat, saya lupa namanya. 1 orang malaikat khusus Allah ciptakan untuk umat Muhammad ini. Apa itu? Misalnya Pak Chan berselawat, Pak Chan binatang. Ya Rasulullah. Oh iya, lantas malaikat ini membawa juga selawat ini baca dengan ikhlas itu kepada Allah. Ya Allah, ini dari polan dan polan selawatnya untuk dikasih. Catat. Kalau dia ngamalkan Bapak Ibu, insya Allah di bulan Ramadan ini, daftar, kalau dia masuk daftar penghuni neraka, dipindahkan Allah dia ke daftar penghuni surga. Insya Allah. Para Nabi dan Rasul saja iri dengan umat Muhammad. Kenapa gitu Pak? Saya juga baru tahu juga Pak. Apanya yang iri? Karena hanya umat Muhammad lah dan nabinya yang bisa lihat wajah Allah di surga nanti. Ada hadisnya. Kalau bertanya kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, adakah nikmat lagi yang kalian ingin rasakan? Ada, mereka bilang. Ya Allah, kami ingin lihat wajahmu. Ini levelnya beda-beda. Nabi yang lain nggak bisa Pak. Nabi Adam contoh. Ya Allah, jadikan hamba jadi umat Nabi Muhammad supaya melihat wajah.
Nabi Musa juga begitu. Di dunia minta ketemu Allah, gak bisa. Lihat sinarnya saja hancur bukit Tur Sinai. Lantas kenapa umat Muhammad bisa melihat itu, Pak? Karena Rasulullah Isra Mi'raj dan kita melakukan sholat Mi'rajul Mu'minin. Tapi kalau nggak sholat ya sorry lah ya. Gimana bertemu dengan Allah? Lu siapa gitu? Karena sholat itu tangan kita, Bapak Ibu. Sekondisi apapun kita, sholat itu harus. Beda dengan yang lain. Lantas ada beda pendapat para ulama. Saya juga waktu kecil heran, kok sholat harus dipodok. Belakangan saya ngalami, Bapak Ibu. Kaget saya, rupanya benar. Saya ngalami lupa membersihkan kuku saya. Rupanya ada najisnya. Rasanya ini sudah 1 bulan, Masya Allah. Saya cium banyak, wah ini najis. Kita nggak tahu. Pertanyaannya, diterima nggak sholat itu? Lantas perlu nggak diterima? Itulah. Maka cara mengkodonya gimana Pak Raja? Saya diajarkan tiap Jumat di minggu terakhir di hari Jumat Kodo gantilah. Karena kita tidak tahu. Yang kedua, kita juga tidak tahu sholat kita diterima Allah atau tidak. Maka kalau ada waktu ganti saja. Kalau tidak sampai minta kepada Allah, Allah yang menyampaikan. Yang penting niat kita. Jadi kalau Bapak Ibu ada bolong-bolong sholatnya dari murah, jangan tambal saja. Berapa yang mampu ganti. Semampu kita, jangan dipaksa. Balik kita kepada salawat, inilah rahasia. Nabi Isa juga minta jadi umat Muhammad dikabulkan karena dia pembunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Dia nggak jadi nabi, jadi umatnya Muhammad. Kok umat Muhammadnya lupa sama nabinya? Malas bersolawat. Anti apa lagi Bapak Ibu? Kalau kita pribadi, anak kita, keluarga kita ingin akhlaknya bagus, bacalah selawat. Ini sesuai dengan hadis, innama bu'istu liutamima makarimah. Kita nggak mungkin Pak memperbaiki akhlak kita di era Rasulullah. Tapi dengan bersolawat minta kepada Allah. Kan janji Allah tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Jaga lisanmu. Jadi kalau sudah berselawat kita jaga lisan, Pak. Jangan bergibah lagi Ramadan. Jangan buruk sangka. Jangan ngomong yang sia-sia. Ngomong seperlunya saja. Kalau nggak perlu ngomong diam. Sambil diam apa? Sallallahu alaihi wasallam. Terus zikir apa? Ya Allah, ya Allah. Silakan. Jadi lisan kita terjaga dengan itu dan minta kepada Allah. Kalau Bapak Ibu minta, anak-anak juga gitu. Doakan mereka di sujud terakhir. Orang tua kita, insya Allah. Karena kita ini doi Bapak Ibu. Tapi sholat menjadi jalan penolong kita. Kenapa? Allah senang. Kalau saya ditanya Bapak Ibu, kerjanya Allah apa setelah nggak menciptakan melihara dunia ini? Sholawat kepada Nabi kita. Kan itu katanya dalam surah itu. Dan setiap kali dia menyampaikan kepada Jibril, apa pesan Allah kepada Jibril? Wahai Muhammad, salawat dan salam dari Allah untuk selalu itu yang disampaikan Jibril. Baru dia ngomong cerita perintah yang lain. Kok kita nggak mau? Jadi kalau membaca detik kunci peradaban maju, maka selawat kunci peradaban itu berakhlakul karim. Itu yang disampaikan oleh para habib, para ulama-ulama terdahulu yang akhlaknya luar biasa, pemurahnya luar biasa, karena meniru Rasulullah SAW. Bapak Ibu, selawat ini juga anti bakhil. Kalau Bapak Ibu ada punya sifat bakhil, nggak bakal masuk surga. Perbaiki dengan selawat. Di pintu gerbang ketika Rasulullah itu masuk surga, al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang pelit nggak bakal masuk surga. Kenapa? Karena Allah Maha Pemurah. Emang Bapak Ibu ciptakan badan sendiri.
Nasi yang ibu makan itu ibu yang ciptakan. Udara yang ibu hirup, ibu bapak yang ciptakan. Kan pinjaman semua. Kok sampai lingkari yang kita? Apa yang Allah berikan untuk kita, ada hak saudara kita, keluarkanlah. Maka zakat, kalau saya zakat dapat 1.025.000 itu keluar, saya nggak mau lepas itu. Biar lebih asal dengan kurang. Dapat sedikit keluarkan. Atau berikan makan. Bapak ibu mau dapat malam Lailatul Qadar, saya ajari doa. Tapi ada amalannya. Allahumma barik fi syahri Ramadan wa balighna Lailatul Qadar. Tapi doanya nggak cukup Bapak Ibu. Kasih takjil agak 10 hari, 20 hari, itu 30 hari. Nanti insya Allah, kemarin kita masuk Ramadannya minggu ya Pak? Sabtu. Kalau saya nggak salah kata Imam Al-Ghazali, itu Ramadannya 29. Jadi ada 2 versi, satu lagi dari Syekh Abu Sa'id As-Sazili, orang yang dari kecil sering dapat Lailatul Qadar. Itu juga keturunan Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat berkah bulan ini, tahun ini, Ramadan ini, banyaklah kasih takjil, berapa mampu berikan. Doa kepada Allah setelah itu. Ya Allah, berikan keberkahan di malam Ramadan dan sampaikanlah kami ke malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Tapi juga sholat menjadi salah satu Bapak Ibu. Habis doa jangan lupa sholawat. Doa nggak bakal diangkat kalau tidak ada sholawat. Tapi kalau Bapak Ibu banyak berselawat hari itu, Allah sudah ngerti saja. Ini yang 2 hal ini yang menjadi rahasia kenapa umat Islam itu mundur, tidak mau membaca Al-Quran. Mukjizat, Al-Quran itu mukjizat Bapak Ibu. Kok nggak dipakai mukjizat? Sholawat juga luar biasa, yang menyebabkan doa-doa kita terkabul, anti miskin, kita akan selalu kaya, dan kita dijamin bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena akhlak kita juga diperbaiki oleh Allah. Kita menjadi orang yang pemurah, tidak pemarah. Saya sudah mengamalkannya. Pak Chan itu, Pak Najat itu agak pemarah Pak Chan. Sekarang, Masya Allah, saya sudah banyak sekali berubah. Di tengah jalan pemarah, udah biarkan saja. Yaitu karena selawat-selawat yang kita amalkan terus. Sambil jalan, saya sambil olahraga, kadang dapat 3.000 kali. Ya. Besoknya begitu, kadang-kadang saya kumpul, dapat juga sekian ribu. Alhamdulillah. Coba aja. Asal Bapak Ibu satu saja cukup lah kalau mau. Atau Bapak Ibu saya kasih sebuah selawat yang malaikat kebingungan mencatatnya. Kalau mengamalkannya nggak apa-apa. Ini selawat Abu Bakar. Tapi awalnya ada seorang sahabat Rasulullah yang nggak dikenal Rasulullah, tapi kata Jibril tiap malam berselawat salawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ini bingung malaikat mencatatnya Bapak Ibu. Satu kali baca nggak ternilai harganya. Seandainya kata Jibril itu air laut itu jadi tintanya, ranting-ranting di bumi itu menjadi penanya, nggak bisa satu kali baca sudah nggak terkira pahala. Lantas didudukkan Rasulullah antara Abu Bakar dan dia. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau dudukkan orang ini di antara? Orang ini banyak berselawat kepada Abu Bakar. Jibril yang bilang, orang yang berselawat kepadaku duduknya yang paling dekat denganku nanti pada masa. Kalah Abu Bakar. Kalau Bapak Ibu ngamal satu saja saya ijazahkan, insya Allah Bapak Ibu masuk surga. Coba jalan saya. Jadi kalau bisa amalkan 10, 100. Untuk apa Pak Raja? Tapi Bapak Ibu bebas hisab, gampang hisabnya, mudah hidupnya, aman dunia dan akhir. Karena inilah yang jadi pertemakannya saya sekarang Bapak Ibu, saya nggak pusing-pusing lagi, saya nyantai aja.
Ada keadaan rezeki saya nyantai, kenapa hidup saya tenang kok. Tapi ada syaratnya 1 bulan. Jangan Bapak Ibu merasa aman dari siksa Allah, nggak boleh juga. Kita tetap harus takut kepada Allah, karena itu intinya takwa. Karena Jibril saja sama Rasulullah dijamin nggak bakal kena neraka, nggak masuk neraka, tapi tetap kalian jangan gembira dulu. Jangan lupa kalian harus tetap takut dengan siksa. Artinya menjaga kita agar jangan berbuat maksiat. Jangan mentang-mentang bersalawat seenaknya pula kita bermaksiat, itu maksudnya. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya untuk kita jaga rahmat itu dan jaga diri kita dengan meneladani Rasulullah dengan salawat. Insya Allah kalau Bapak Ibu mau, saya berniat sama-sama kita berselawat dan berdoa kita masuk surga sama-sama. Itu misi saya, supaya Bapak Ibu bahagia dunia akhir. Saya inginnya begitu. Dan saya selalu mendoakan, gak apa-apa Bapak Ibu doakan, meskipun kita berselawat. Ya Zal Jalali wal Ikram, ini khusus saya bacanya. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Doa ini sering-sering. Insya Allah kita termasuk menjadi kekasihnya Allah, dan ditambah Sallallahu ala Muhammad selalu kita baca. Ayo kita berselawat Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena sebenarnya ilmu salawat sangat banyak, tapi karena waktu kita terbatas, saya berharap di lain waktu saya diundang kembali. Misinya cuma satu, mengajak Bapak Ibu berselawat supaya kita mendapat syafaat di dunia sampai akhirat. Yang terakhir rahasianya adalah agar Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah. Semakin banyak salawat kita baca, maka rasa kita pun kepada beliau semakin dalam rindu kita. Kalau sudah seperti itu, apalagi Bapak Ibu, kita adalah pecintanya Rasulullah. Kalau kita pecinta Rasulullah, bagaimana Allah? Ya Allah juga menyayangi kita, mengasihi kita karena mencintai kekasih. Ingat, tidak mungkin sempurna iman kita sebelum kita mencintai Rasulullah lebih dari apa. Itulah rahasia iman. Jadi sholawat menjadi kuncinya sempurnanya iman kita. Kenapa cinta kita muncul kepada Rasulullah sebanyak sholawat yang kita baca? Jadi artinya sholawat menjadi kunci sempurnanya. Itu saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini bersama Dr. Abdul Razak dan besok malam bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Isbahar DCMA. Dengan kajian beliau, puncak dari tahwid itu adalah ikhlas. Dan besok pagi jangan lupa bersama Dr. Ades Haji Arnius Khatib Bandaro dengan kajian subuh, mengerjakan amal sunnah, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu malam
Setelah Isya kita akan mengadakan nuzul Al-Quran bersama Ustaz Istawati. Mari kita ramaikan, jangan sampai tinggalkan sampai akhir Ramadan, karena semakin akhir semakin ustaznya semakin kelas-kelas. Mereka terima kasih atas perhatiannya. Burung cendrawasih, burung indah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum darah.